Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang etika bisnis yang beranggotakan saya sendiri, Pak Sela Istinwardani, dengan NIM 283104008, dan saya Isi Nabila Sarvina dengan NIM 200803104048. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Pengertian etika bisnis. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter atau kebiasaan. Etika bisnis adalah suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan masyarakat. Diberlakukannya etika bisnis pada suatu perusahaan agar suatu perusahaan itu mempunyai nilai-nilai luhur yang harus ditaati untuk meningkatkan kinerja dan untuk menggapai visi dari perusahaan itu sendiri. Dan bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki etika. Norma etika bisnis. Menurut Zimbaran 1996 ada 3 tingkatan norma etika. Yang pertama, hukum. Hukum selain berlaku bagi masyarakat umum, hukum juga berlaku untuk suatu bisnis yang tujuannya untuk mengatur standar perilaku minimum pada suatu bisnis. Yang kedua, kebijakan dan prosedur organisasi. Kebijakan dan prosedur organisasi memberikan arahan khusus bagi setiap orang dalam mengambil keputusan sehari-hari. Contohnya kalau pada karyawan itu agar mereka bisa bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, moral atau sikap mental individu. Sikap mental individual itu sangat penting untuk menghadapi suatu keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal. Cara beretika bisnis dalam perusahaan. Yang pertama, dengan menyebutkan nama lengkap. Dalam berbisnis, alangkah baiknya jika kita menyebutkan nama lengkap saat berkenalan. Yang kedua, berdirilah saat memperkenalkan diri, karena berdiri saat memperkenalkan diri akan meyakinkan kehadiran kita. Yang ketiga, kirim ucapan terima kasih lewat surat elektronik setelah pertemuan bisnis. Setelah kita menyelesaikan pertemuan bisnis, sebaiknya kita mengirimkan ucapan terima kasih secara terpisah kepada rekan bisnis kita melalui media elektronik, misalnya WhatsApp, email. Yang keempat, jangan duduk sambil menyilangkan kaki, karena posisi duduk seperti ini dalam kondisi kerja itu dinilai tidak sopan. Yang kelima, tuan rumah yang harus membayar. Misalnya nih kita mengundang rekan bisnis kita untuk makan di luar, maka sebaiknya kita yang harus membayar semua tagihannya. Aspek dan sudut pandang etika bisnis. Menurut Bertens 2000 ada 3 aspek dan sudut pandang pokok dari bisnis. Yang pertama, sudut pandang ekonomi. Sudut pandang ekonomi, bisnis adalah kegiatan ekonomi di mana ada interaksi produsen, dengan pekerja, maksudnya dengan produsen dengan produsen. Dalam sebuah organisasi, kegiatan antar manusia ini bertujuan untuk mencari keuntungan. Maka hal ini menjadi kegiatan ekonomis. Pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tapi dilakukan melalui interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Yang kedua, sudut pandang etika. Sudut pandang etika dalam bisnis berorientasi pada profit, merupakan hal yang wajar. Tapi jangan sampai keuntungan yang diperoleh justru merugikan pihak lain. Semua yang kita lakukan itu juga harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Yang ketiga, sudut pandang hukum. Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis itu juga terikat dengan hukum dagang atau hukum bisnis. Nah, seperti etika juga, hukum itu merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan.
Prinsip etis. Ada 5 prinsip yang dijadikan titik tolak perilaku dalam menjalankan praktik bisnis, yaitu 1. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat memutuskan lalu melaksanakan berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas tekanan, hasutan, dan dukungan kepada pihak lain. Kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kualitas. Ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil kepada semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek. 4. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan sesama lain. Artinya dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan semua pihak merasa diuntungkan. Yang terakhir ada prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan prinsip tidak merugikan orang lain. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati seperti manusia. Slide selanjutnya. Manfaat etika bisnis. 1. Pengendalian diri. 2. Pengembangan jati diri. 3. Suasana persaingan sehat. 4. Sikap saling percaya. 5. Kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah kenyamanan dalam bisnis. I didn't realize how many it was in my sock. There's literally thousands of Mempertahankan standar etika. Cara mempertahankan standar etika. 1. Menciptakan kepercayaan perusahaan. 2. Jalankan kode etik. 3. Lindungi hak perorangan. 4. Adakan pelatihan etika. 5. Lakukan audit etika secara periodik. 6. Pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, jangan hanya aturan. 7. Hindari contoh etika yang tercela. Dan yang terakhir adalah ciptakan budaya komunikasi dua arah. Bentuk etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu 1. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa, tapi juga harus memperhatikan aspek lain. Menuju pendekatan utilitarian, maka perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan adil, dan selain itu perusahaan juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan. Ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Misalnya pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, namun dia sedang memiliki masalah, maka perusahaan wajib memberikan kepada kreditor. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham. Sehingga dalam operasionalnya, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan pemilik saham. Terakhir, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misal dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, mencegah penggunaan bahan berbahaya. Jadi perusahaan diharapkan ramah terhadap lingkungan. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.